Kalau bisa tolong bantu para konglomerat agar itu Komnas Perempuan segera dipecat. Sangat tidak layak dia mengatakan bahwa itu bukan penyiksaan. Sekalipun benar, sangat tidak layak itu diucapkan sekarang ini. Menyakiti hati keluarganya dan juga menyakiti hati keluarga kita. Bayangkan kalau putri kita digituin, kalau putri kamu disayat bibirnya, kepalanya dilukai, infeksi, dibiarkan belatung. Bayangin, belatung di mana-mana tubuhnya. Itu bukan penyiksaan atau apa sih? Itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan itu uang yang kau makan sekarang ini adalah gaji itu adalah dari hasil keringat kita, keringat saya. Ya, kau kenapa tega melakukan itu? Bapak Prabowo, pecat ini orang, tidak layak jadi pejabat publik. Ya, sudah terlalu banyak pejabat melindungi hak asasi manusia, tapi apa tugasnya? Enggak. Dia tuh Komnas HAM, ngapain coba? Ya, udah bicaranya aja nggak, gua nggak ngerti ngomong apa dia setiap ngomong. Bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Pemda Jabar menyiapkan 1 miliar ya untuk deposit tahap pertama. Ini saksi ya, kami saat ini sudah menerima deposit. Ini sudah dikasih deposit ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Pemda Jabar sebesar 1 miliar. Jadi teteh nggak usah pusing aja. Ya, nggak usah pusing dan nggak usah mikirin lagi senur Pak. Ya. Jadi kalau nanti kan banyak Bang Hotman aja kan sudah lebih dari 2 miliar ya. Biarkan itu untuk bekal hidup ke depan. Kan kalau uang di atas 2 miliar bisa didepositokan, diambil keuntungannya, bisa dibeliin saham BJB, bisa juga saham BJB boleh, rata-rata keuntungannya per tahun 10% ya. 10% tuh saham BJB, jadi 2 miliar beliin saham BJB itu nanti saat RUPS dividennya rata-rata 8-10%. Itu juga ya, setahun. Ya kalau 2 miliar setahun untuk hidup sederhana, setahun dapat dividen 200 juta. Setelah dari Komnas HAM perempuan menyatakan bahwasannya korban pelaku dari Taufik Hidayat disekap itu bukan termasuk suatu kekerasan. Timbul lagi pernyataan dari Menteri HAM, teman-teman. Menyatakan bahwasanya Taufik Hidayat jangan dihukum mati, dia pasti khilaf. Sebetulnya ini sudah dinotis sama abang kita, wartawan kondang ya, Bang Hotman Paris, yang dia sangat amat respect terhadap kasus-kasus besar, termasuk salah kasus Taufik Hidayat ini yang menyekap bekasnya selama kurang lebih 3 tahun, yang cacat permanen teman-teman ya. Dan Bang Hotman Paris juga menyatakan untuk dipecat aja lah orang-orang seperti ini gitu loh. Maksudnya dia diberi kewenangan tapi tidak benar-benar dipakai wewenangan itu. Masa seorang Menteri HAM menyatakan seperti itu terhadap kasus korban penyekapan dan penyiksaan? Maksudnya ya walaupun nggak ada kekhilafan di situ teman-teman, itu udah kesekian kalinya di situ. Dan Taufik Hidayat sendiri pernyataannya mengakui bahwasanya dia itu emang sering melampiaskan kekesalan, kemarahannya kepada kekasihnya ini. Karena kalau kita tahu background atau pekerjaan si Taufik ini teman-teman adalah apa tuh, yang ngambil uang, apa ya namanya, debt collector. Nah itu dia. Jadi kayak mungkin tidak ada hasil dari situ, dilampiaskannya sama si perempuan itu gitu loh. Maksudnya ayo dong please, kalaulah seandainya emang ada tata negara atau undang-undang yang punya kriteria kalau hukum ini tuh tidak sesuai,
makanya tidak dijatuhkan hukuman berat atau kasus kekerasan, tapi kita melihat dari biji mata kita benar-benar gitu loh, pakai hati nurani kita itu gimana caranya seorang Taufik Hidayat tidak dihukum mati dan dinyatakan bahwasanya dia khilaf. Kemudian Komnas HAM selaku perempuan juga menyatakan bahwasanya ini tuh bukan tindakan kekerasan, mau kekerasan gimana lagi ibu gitu loh. Ini kita masih jengkel aja, kenapa pernyataan itu dilontarkan di khalayak ramai. Kita yang bukan keluarganya, kita juga nggak kenal sama si korban, ketika tahu korban itu punya kendala gitu, dia punya masalah yang sekarang dia jalani, bahkan sampai Bang Hotman Paris itu sayembara untuk mengumpulkan uang untuk mendonasikan uangnya itu ke korban, teman-teman. Coba bayangkan, masa itulah gitu, kita nggak tahu. Mungkin dengan adanya sosial media dia menyatakan hal tersebut yang tidak sesuai dengan hati nurani, itu bisa cross check lagi dia. Banyak orang yang sudah head comment sama Komnas HAM sama Menteri HAM juga ya mengenai pernyataan beliau terhadap korban penyekapan dan kekerasan. Sekali lagi, penyekapan dan kekerasan, bukan karena dia khilaf lagi, bukan juga tidak dijatuhkan hukuman kekerasan karena segala A, B, C dan D, itu bukan alasan itu. Yang penting ketika kita udah lihat dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi dan juga sebagian badannya sudah mati permanen, itu kan salah satu tindakan kekerasan gitu loh. Dan di sini kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu sangat luar biasa. Yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya ada tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika ribet amat bu persyaratannya harus begini baru bisa disebut itu sebagai penganiayaan. Kalau negara memang mengabaikan atau pemerintah daerah sekitarnya mengabaikan, ribet amat. Orang mah kalau udah disiksa mah disiksa aja kali, itu berarti udah masuk penyiksaan. Itu apaan itu standar Komnas HAM-nya dari mana ya ilmunya? Itu nggak paham deh, sumpah deh. Orang udah sampai disabilitas kok. Udah sampai disabilitas kok. Apalagi yang masih dibuktiin untuk membuat suatu deskripsi definisi penyiksaannya itu masuk gitu loh guys. Bus Pilfatan Kansa. Nggak ada, saya nggak ada di ruangan. Nggak jelas, gaje sayang, gaje. Kasus apa sih? Itu yang YTR. Yang disiksa itu sama pacarnya? Iya, yang sama pacarnya. Kenapa ya? Ya itu katanya orang Komnas HAM-nya belum termasuk penyiksaan karena definisinya tentang penyiksaan itu sendiri menimbulkan suatu kesakitan yang luar biasa, pain ya, severe painnya udah masuk, tapi syarat yang kedua adalah adanya pengabaian dari pemerintah. Nah itu yang sedang dikejar sama mereka. Kayaknya nggak perlu juga deh, udah cukup lah gua rasa. Udah jelas, udah ini pengabaian dari pemerintah ya udah jelas sih. Untuk menjadi suatu definisi yang komplit, saya rasa menurut Mamski ya pribadi ya, saya rasa udah nggak perlu lagi dicari-cari. Oh iya ini udah dilaporin belum ke pemerintah? Komnas Perempuan ya menyatakan nih kasus si Taufik ini belum bisa dikategorikan kasus penyiksaan katanya ya. Nah ini kan sudah di berita nasional, kasus penyekapan dan penyiksaan seorang perempuan yang bernama Yupita sama seorang laki-laki yang bernama Taufik Hidayat. Tapi si ibu menyatakan bahwa ini belum termasuk kategori penyiksaan. Emang kalau menurut ibu nih ya bu ya, kalau penyiksaan tuh harus seperti apa gitu loh bu. Nah ini kan jelas banget ya, perempuan ini tuh udah bener-bener rusak gitu bu.
udah bener-bener menderita secara fisik, secara mental. Tapi kata ibu ini bukan penyiksaan, belum termasuk kategori penyiksaan. Yang jelas coba Bu, kategori penyiksaan itu menurut ibu yang seperti harus hancur dulu.